Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Adrian kembali menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus berupaya konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda, masyarakat Provinsi Jambi. Pemirsa, pada hari ini kita akan membahas bagaimana sebuah resort yang ada di Kota Jambi menjadi salah satu ikon, bisa dikatakan begitu, ikon budaya yang mengangkat nilai wisata yang ada di Provinsi Jambi. Tema kita yakni Pesona Keindahan Jambi dari Rumah Kito Resort Hotel. Telah hadir di sini narasumber kita, Bapak Hasan Nurdin, selaku Hotel Manager Rumah Kito Resort Hotel Jambi. Bapak sehat? Halo, sehat, terima Sehat, kasih. ya. Jadi semoga bisa memberikan informasi yang inspiratif Pak ya untuk masyarakat kita mengenai bagaimana sih Pak Resort Hotel Jambi ini bisa menaikkan nilai wisata yang ada di Provinsi Jambi gitu ya Pak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Jadi Rumah Kito Resort Hotel Jambi ini pada dasarnya kita menghadirkan sebuah tempat hunian bagi masyarakat Jambi pada khususnya dan semua masyarakat Indonesia pada umumnya maupun mancanegara, di mana konsep yang kita usung seperti yang Bapak sampaikan, kita tuh membawa sesuatu tema atau nuansa di mana orang kalau nginep ke sini dia ngerasa wah ini Jambi banget gitu ya Pak. Karena itulah di mana kita membuat sesuatu berbeda, di mana kita bisa dikatakan mungkin satu-satunya lah yang resort hotel yang kita tetap mempertahankan keasliannya dan mempertahankan kekasannya. Karena itulah tujuan kita adalah ketika tamu menginap di tempat kita, dia ngerasa seperti mereka pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya Karena Pak. itulah kita nyebutnya sebagai rumah kito. Rumah kita. Jadi rumah kito dalam bahasa Jambi. Jadi mereka ngerasa ketika masuk tuh dari lobi, oh ngerasa homey banget. Udah ngerasa kayak, wah ini kayak saya dulu di rumah keluarga besar saya, dan mereka nyaman. Kurang lebih seperti itu yang kita membangun konsepnya, tempat hunian ini. Jadi kita nih Pak lebih membawa nuansa rumah sendiri bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Bapak, seberapa penting Bapak menilai budaya Jambi ini menjadi salah satu ikon di rumah kita nih Pak? Seberapa penting menurut Bapak? Jadi bagi saya itu sangat penting ya, dalam artian di tengah hospitality industry ya, kita banyak memang mengusung konsep internasional, hotel dan sebagainya. Karena itu kita mengusung tema lebih pada ke local culture nih. Dalam artian justru kita pengen orang yang ketika yang mungkin di luar Jambi, mereka datang, mereka bisa juga mengenal budaya culture Jambi melalui rumah kita. Jadi mereka bisa tahu, oh seperti ini nih culture kita, baik mungkin secara nuansa huniannya, maupun produk makanannya, maupun services kitanya. Jadi bagi saya, identitas kebudayaan Jambi itu sangat penting. Dan kita harus munculkan dari tempat hunian kita ini. Artinya penting ya Pak ya, jadi membawa nuansa Jambi. Bapak, jadi kita awal masuk Pak ya, kita melihat nuansa Jambi sudah mulai terasa nih Pak. Itu dari segi desain interior maupun eksteriornya. Mungkin dari sisi kuliner tersendiri Pak, adakah khas Jambi ataupun menu lain yang kita sediakan Pak untuk tamu tadi? Yang pasti kan kita kekasan Jambi kita munculkan baik di dalam main course kita. Jadi contoh kita kan berbicara kalau kita mulai menginap di hotel, tamu mendapatkan sajian breakfast tuh, sarapan pagi, di mana kita biasa sediakan ada makanan khasnya. Contoh kalau dari kue-kuean ada padamarannya, terus ada kojonya, juga di buffet juga biasa kita juga kadang ada pindang, seperti itu. Jadi apa makan-makan yang khas-khasnya Jambi ini, khasnya ibaratnya Jambi, Sumatera Selatan lah ya, Sumatera bagian selatan, kita munculkan nih. Jadi biar orang juga selain ngerasa balik ke rumah ketika pas makan pagi ataupun memesan makanan ala carte, mereka ngerasa wah ini Jambi banget. Wah ini kayak saya dulu ketika waktu masih di Jambi, atau mungkin yang sesama Jambi dia ngerasa wah ini memang seperti saya kayak nginep di hotel
tapi kayak di rumah. Nah, di rumah sendiri. gitu. Jadi itu pemirsa, bahwasanya Rumah Kito Resort Hotel ini membawa konsep bagaimana masyarakat ini hadir ke sini, baik itu lokal maupun domestik, ini serasa rumah sendiri ya Pak. Tuh. Baik itu dari segi desain yang disediakan, interior eksterior, maupun dari segi kuliner sendiri ya Pak ya. Pak, kemudian dari bagaimana sih Pak dalam memadukan kearifan lokal dengan modern yang Bapak sampaikan? Apakah mungkin ada kendala tersendiri Pak dalam hal itu? Apa mungkin tidak ada kendala begitu? Saya sih merasanya harusnya tidak ada kendala ya, dalam artian kearifan lokal itu pada dasarnya kan bagaimana kita mengkombinasikan dengan modernisasi. Dalam artian modernisasi kita ambil adalah baik mungkin sisi teknologi. Jadi kita adopt teknologinya, kita adopt gaya modernnya, tapi di mana di dalam gaya itu yang kita tampilkan tetap ada kearifan lokalnya. Baik contohnya misalnya kita bicara hiasan, kayak di dalam kamar di headboard di atasnya kita ada pasang tuh untuk hiasan seperti batiknya Jambi. Terus mungkin juga warna-warna dari yang furniture semuanya yang khasnya Jambi, warna yang tertentu kita tetap padukan. Jadi tapi ketika orang masuk, orang tidak ngerasa, wah ini hunian kayak tempo dulu, enggak ya, jadi hunian modern, tapi di mana ada sentuhan-sentuhan yang dimana itu kalau orang lihat, oh ini khasnya Jambi ini. Khasnya Jambi ya Pak. Pak, tadi Bapak membahas sedikit Pak ya, kita kembali yang Bapak jelaskan, ada Sumatera bagian selatan dengan Jambi ini kan ada sedikit kesamaannya ya Pak ya. Mungkin ke depan resort Bapak ini akan ada inovasi lain tidak Pak untuk membangun hal yang lebih unik lagi barangkali Pak? Apa sudah ada tergambar? Sebenarnya kita yang pasti dalam namanya hotel industri lah, kita pasti akan terus improve dan update. Karena pada dasarnya orang pasti pengen sesuatu ya biar tidak bosan yang baru. Yang pasti kita akan tetap bagaimana menjaga kearifan lokal ini, tema dan budaya, tapi kita bungkus ibaratnya dengan sentuhan yang lebih update lagi nih. Kadang-kala kan ada orang melihatnya, wah lagi in seperti ini, atau mungkin nanti kita akan menambah mungkin suatu room yang baru sebagainya. Contoh kayak kita juga ada family room. Kita buat mungkin gambarnya mungkin ya mau nggak mau kartun-kartun yang anak-anak suka nih. Karena anak-anak sekarang kan lebih suka yang modern. Tapi kita tetap padukan dengan ada warna-warna di dalam tone-nya di dalam kamar yang khasnya Jambi nih, sehingga bagaimanapun kita nanti upgrade something, kita tidak tinggalkan nilai-nilai culture itu. Ya, Pak, ya. Pak, tadi Bapak menyebutkan ada kids Pak ya, ramah anak begitu saya nilai. Mungkin dari resort kita sendiri Pak, agar tidak hanya orang tua saja yang merasa nyaman merasa rumah sendiri, adakah fasilitas tertentu yang disediakan biar anak-anak juga nyaman Pak di resort kita? Baik. Jadi kita pada dasarnya sebenarnya kita ngebangun juga mainly ini adalah family vacation. Ibaratnya ketika masuk anak-anak dari lobi sampai ke kamar itu ngerasa wah ini tempat yang gue banget lah. Gitu. Nah jadi contoh di lobi selagi tamu mungkin menunggu mungkin ya kita sediakan kids corner mungkin biar anak-anak nggak bosen gitu. Nanti pas masuk ke kamar kita juga sediakan, terutama kalau misalnya kita ada pilihan family room, itu ada, kita pasangkan nuansa wallpaper, semuanya baik juga pillow, maupun juga kayak ada suatu tenda-tendaan, mainan anak, biar anak tuh ngerasa masuk pun nggak bosan. Terus juga seperti yang kita lihat di background kita, baik juga kolam renang kita, kita buatnya ada yang untuk yang dewasa, untuk anak-anak, kita ada water flow-nya juga, maupun ada sliding-nya. Jadi kita buat mana mungkin anak-anak tuh ibaratnya mau dari sisi manapun dia ke area gitu, ini enak nyaman gitu. Nah juga kayak di breakfast kita terutama kalau weekend kita sediakan tuh kids corner, jadi makan makanan yang anak-anak suka, pastry-nya kayak donat, kayak hamburger semuanya, ada juga kokokan semua yang anak-anak ibarat kalau nyari makan pun mereka suka. Nah seperti itu sih. Jadi kita udah ramah Pak ya untuk anak-anak, termasuk yang di belakangnya ada kolam renang Pak ya. Ini disediakan juga ada untuk dewasa, untuk anak-anak ya Pak. Betul. Pak, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda periwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Tadi kita sudah banyak membahas ya Pak, bagaimana inovasi tadi, bagaimana
penggabungan antara budaya Jambi dengan modernisasi di resort kita ini, Pak. Kemudian Pak, saya ingin lebih ke personal, Pak ya. Ya. Bapak kan ini selaku yang memimpin resort rumah Kito ini, Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak mengarahkan resort rumah Kito ini untuk semakin maju ke depannya dari sisi leadership Bapak? Boleh dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya kalau kita sama-sama sepakat lah, di mana yang namanya hunian baik resort, hotel, orang pasti melihatnya adalah produk dan servisnya. Jadi kalau kita bicara produk, yang pasti kalau kamar, orang pasti pengen kamarnya nyaman, bersih, rapi, semuanya. Nah itu fokusnya kita. Memang kita juga selalu untuk selalu upgrade dan improve terus. Mungkin kadang kita somehow ada kekurangan, itu yang kita kejar, itu yang kita perbaikin, bagaimana orang at the end tamu puas. Produk kita, kamar maupun fasilitas maupun makanan dan minuman, baik di breakfast maupun juga yang pemesanan langsung ala carte. Juga servis kita, jadi servis kita juga harus yang kita pertahankan, baiknya dalam artian tamu ngerasa ramah, tamu ngerasa ibaratnya ketika pada saat menginap di sini, dia ngerasa kayak memang gua bener-bener diterima, dalam artian gua bener-bener dilayanin, gua bener-bener ibaratnya ngerasa ya enjoy. Jadi tidak yang ibaratnya oh kok kayak nggak nyaman ya, kok kayak ini. Nah kita buat seperti itu. Jadi untuk membuat resort kita maju adalah produk dan servisnya bagaimana kita pertahankan yang baik dan kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Ya. Jadi Bapak menilai di sini kualitas yang telah ada ini dipertahankan, kemudian dengan gagasan dan ide Bapak lagi akan ditingkatkan, Pak. Mungkin dengan inovasi-inovasi baru tadi ya, Pak ya. Betul. Pak, bagaimana Bapak menilai keunikan mungkin dari resort rumah Kito ini dibandingkan dengan resort lain? Mungkin Bapak ingin menampilkan hal apa di situ nanti, Bapak? Iya, sebenarnya pada dasarnya seperti juga kita mengacu ke yang kita tanya-tanya, komen tamu lah. Yang pasti yang pertama ketika pada saat impression, ketika tamu masuk pertama dari resort depan, mereka udah ngerasa wah ini kayak bukan di Jambi. Jadi oh ini kayak di resort. Mungkin orang kalau bicaranya resort apa sih Indonesia, ya Bali gitu kan ya. Jadi kita percaya dengan kekuatan nilai kita, dalam artian kita buat sebaik mungkin tempat resort kita ini yang memang orang kalau masuk tuh wah ini kayak bukan di kota nih, ini kayak di resort di mana. Nah di mana kan kita tahu bahwa ya secara geografis kota Jambi itu jauh dari pegunungan maupun laut pantai ya, Pak ya. Nah karena itulah ketika orang dengar kok ada resort, pasti kan mereka penasaran nih. Karena itu kita buat bagaimana impression tamu benar-benar masuk itu tuh wah ini benar-benar resort. Nah itu yang kita pegang. Jadi kekuatan kita buat adalah bagaimana ketika tamu masuk dia ngerasa memang wah ini benar-benar resort nih. Nah seperti itu yang kita pertahankan. Nah itu ya banyak unsurnya, baik secara ambient semuanya itu yang kita improve dan kita inovasi. Pak, mungkin saya ingin menanyakan dari sisi seberapa penting Pak pelibatan dari menurut Bapak ya Pak, pribadi Bapak, para ahli IT nanti Pak. Mungkin dari branding media sosial diperlukankah Pak nanti dalam mempromosikan resort rumah Kito ini untuk mencapai menjadi ikon Jambi tadi Pak? Iya. Berapa penting itu menurut Bapak? Bagi saya sangat penting. Karena kita hidup di zaman ini ya, ibaratnya kalau kita boleh ngomong, orang lebih bisa nahan lapar dibanding nahan nggak lihat HP, Pak. Iya kan? Jadi teknologi itu sangat penting banget, connectivity kita bicara. Karena itulah kami juga dengan kesadaran itu, kami juga banyak bekerja sama dengan influencer, dengan Telegram, untuk gimana membantu brand awareness-nya kita. Jadi kami sangat yakin bahwa dengan konektivitas IT maupun juga sosial media itu membantu kita terkoneksi dengan tamu, dengan market, sehingga mereka tahu what's going on di tempat kami, apa yang lagi hit semuanya, dan juga orang yang mungkin belum mengenal rumah Kito ini, jadi mereka tahu dan mereka mau coba nih kita menginap di sana, mencoba di sana. Artinya penting ya Pak ya, betul, sosial dan pengembangan IT tadi di betul. Jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan yang Bapak sampaikan, kalau orang ke Bali ada pantai Bali, kalau kita ke kota Jambi ada resort rumah Kito, begitu ya Pak? Betul sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Pak, tadi kita sudah banyak membahas Pak ya, bagaimana gagasan ke depan Bapak untuk resort kita ini bisa berkembang Pak menjadi ikon Jambi. Mungkin Pak, yang dinanti masyarakat nih Pak, ini bakal barangkali ada promo, diskon atau layanan bagaimana yang kita tawarkan untuk masyarakat Provinsi Jambi ini Pak, boleh disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Yang pasti kita pasti menghadirkan banyak promo ya. Seperti di bulan ini kita ada promo yang namanya Oktober Man. Jadi kita ada promo kamar, di mana kamar itu cukup dengan 750.000 udah bisa menginap kamar kita dengan mendapatkan free breakfast 2 dewasa dan 2 anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Karena kalau sebelumnya kan hanya free untuk 2 anak, tapi kita ada promo nih khusus bulan ini. Nah, selain itu juga kita juga ada promo untuk family room. Family room yang seperti saya ceritain tadi hanya cukup 1 juta rupiah, itu bisa menginap untuk dan di ruangan room tematiknya kita. Nah, selain itu kita juga ada promo F&B nih. Seperti kita ada promo bakulan. Kita ada promo juga misalnya kalau ada couple mau romantic dinner, di mana venue-nya yang cantik ini nih kalau malam. Di belakang sini ya Pak? Ya, di pool kita sediakan khusus untuk couple candlelight. Nah, selain itu juga kita pas di bulan November nanti itu kan adalah HUT rumah kita ya, yang ke-11 juga berbarengan dengan ulang tahunnya PSP, yaitu owning company kita, di mana nanti di bulan November kita banyak kegiatan, baik kegiatan di rumah kita, contohnya nanti kita ada kegiatan donor darah, kita kegiatan adalah kiss cooking, kita ada kegiatan juga funland, dan semuanya nanti kita akan publish. Kita akan betul ya di bulan November banyak banget nanti kita akan event-event dan promotion yang kita keluarkan. Jadi diskon pasti kita sediakan nanti Pak ya. Dan juga rumah kita ini selain unsur bisnis juga ada unsur sosial tadi Pak. Saya dengar donor darah ya Pak ya. Itu menarik sih Pak. Ini pasti dinantikan oleh masyarakat Provinsi Jambi nanti Pak. Pak, kalau boleh kita bercerita tentang event Pak. Sejauh ini event apa saja sih Pak yang biasa dilakukan di resort kita di sini Pak? Yang pasti kalau kita bicara event, event dari government, baik kegiatan meeting atau workshop itu dilakukan di kita juga, maupun event dari perusahaan-perusahaan, maupun event dari seperti katakanlah wedding, pernikahan atau birthday, itu juga. Seperti nanti di minggu ini ada juga wedding, maupun juga minggu lalu. Jadi kita pada dasarnya event-event yang bisa dilakukan di sini banyak banget. Banyak banget. Kita venue-nya ada, kita ada ballroom-nya juga, kita ada meeting room, baik resto juga bisa dipakai maupun di full. Kita juga kebetulan di dekat ballroom kita ada satu kawasan kayak outdoor yang luas ya. Luas. Jadi untuk perusahaan ataupun suatu grup yang pengen melakukan outbound pun, outing pun bisa. Oh, outbound juga ada di situ ya Pak? Ada, bisa. Begitu Pak. Kemudian Pak, kalau kita bicara tentang resort Pak ya, ini kan ada nuansa-nuansa tertentu Pak. Ini saya dengar selentingan di masyarakat, katanya kalau untuk di sini suasana malamnya romance Pak ya. Bisa ya? Mungkin Bapak bisa jelaskan hal apa yang kita tawarkan. Mungkin untuk para pengantin baru sih Pak. Mungkin ada yang mau staycation di sini, bagaimana itu Pak? Bapak jadi pada dasarnya kalau misalnya malam, nanti kalau misalnya dicobalah datang, kita memang buat nuansanya tuh tetap terang, gemerlap, baik di lobi maupun kita koridor ke kamar. Jadi kita buat di mana nuansanya tuh tidak yang gelap, tapi daripada yang memang nuansanya yang romantis nih. Jadi kalau jalan ke arah juga kamar maupun ke pool, nuansanya masih terasa, wah ini tempat yang malah makin malam makin terasa mesra lah. Mesra ya Pak ya. Nah kita juga sebenarnya juga ada hunian selain kamar hotel, kita ada namanya villa. Villa ya Pak? Di sebelah situ kita ada villa di mana kita ada 5 kamar villa saat ini, di mana yang 3 villa untuk 1 kamar tidur, 2 villa 2 kamar tidur. Jadi biasanya kalau bisa untuk mungkin pasangan-pasangan muda baru menikah semuanya bisa tuh mau honeymoon, tidak perlu jauh-jauh menginap di villa kita, di mana di villa kita juga ada private pool. Private pool ada ya Pak? Ya, kalau menang sendiri di dalamnya. Jadi ngerasa pokoknya
udah kayak ngerasa udah honeymoon kemana lah. Baik, kalau di itu tadi Pak, kalau kita di Bali ada Pantai Bali, jadi di Jambi ini ada resort rumah kita Iya, betul yang sekali. menyediakan juga villa tadi Pak, bagi pasangan yang baru menikah barangkali Iya, honeymoon ya Pak ya. Betul. Nah, Pak, nanti kita akan lanjutkan di sesi terakhir, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita tadi telah banyak berbincang dengan Pak Hasan mengenai berbagai sisi di rumah Kito Resort Hotel ini. Ada tadi villanya juga ya Pak ya, untuk hal-hal yang bersifat romans bagi para pengunjung, mungkin pengantin baru. Kemudian banyak juga spot-spot menarik yang ramah anak juga tadi ya Pak. Mungkin kita mau bahas ini seputar dapurnya Pak mungkin. Kan dapur ini kan erat kaitan dengan ada menu-menunya ya Pak ya. Mungkin dalam pelibatannya, adakah UMKM lokal yang kita libatkan Pak? Barangkali dalam hal itu Pak. Baik, yang pasti kita sangat proaktif ya. Kita pengen bahwa sinergi itu kita ada, di mana kita juga mengusung kearifan lokal, budaya dalam nuansa resort kita maupun juga di produk makanan. Kita biasa ketika pada saat event kita menggandeng UMKM lokal, sama untuk di setiap produk kita seperti kopi maupun minuman yang lainnya, kita ambil nih dari yang produk-produk yang memang produksi Jambi, gitu kan, biar orang ngerasa wah ini beda nih, apa ini kopi mana, kopi Jambi, seperti itu. Nah, jadi kita biasa juga kalau misalnya ada event besar seperti apa, ada butuh pondokan apa, nah kita gandeng seperti itu. Kedepan kita akan lebih tingkatkan lagi biar kerjasama ini tetap jalan Pak ya. Berarti untuk peningkatan UMKM lokal tadi pasti akan kita libatkan di event-eventnya ya Pak ya. Kalau boleh kita kembali ke belakang Pak, ini kuliner yang menjadi apa ya? Jadi keunikan kita sendiri. Ada tidak Pak kuliner yang kita sediakan? Iya, yang dapur pasti kalau makanan favoritnya kalau tamu pesan yang pasti pindang ya. Pindang ya Pak? Pindang, iga, gitu kan. Nah, kita kalau untuk makanan jajanan ya biasa orang ya pada marang atau bolu kojo seperti itu kan. Cuman yang memang lebih favorit seperti yang saya katakan tadi pindang. Pindang ya Pak? Ya, pindang. Biasa kalau tamu pesan pindang. Gitu. Itu menjadi favorit kita ya Pak ya? Ya, betul. Karena emang ya enak lah pindang. Wah, karena di Jambi nih Pak, nggak cuma pindang Pak ya. Tentunya masih banyak kuliner lain. Mungkin barangkali akan ada penambahan menu itu Pak? Tentu ada. Jadi kita pada dasarnya baik juga yang kita tahu, ada juga tekwan dan pempek semua seperti juga kayak di Sumatera Selatan. Kita lagi mau menyiapkan nih. Cuman kan kita memang pada dasarnya kita sebelum menyiapkan sesuatu kita mau nyiapin dulu melalui rentetan yang baik agar ketika tamu makan, tamu nyoba nih, wah langsung enak nih gitu. Jadi kita lagi siapkan semuanya kok. Jadi tidak hanya 1-2 kuliner itu aja, nanti kita akan mulai variasikan, kita mulai banyakkan. Jadi seperti Bapak bilang, ketika orang nanti masuk sini ngerasa kayak wah ini gua kayak di rumah di Jambi, rumah kita. Baik. Itu tadi dari sisi kuliner. Jadi bagi pemirsa yang ingin ke resort rumah Kito ini, jangan ragu-ragu. Ini selain dari nuansanya berbagai macam inovasi tadi Pak, ada villa juga Pak ya? Ya, betul. Kemudian ada kulinernya juga, nih pasti disukai oleh masyarakat karena makanan-makanannya makanan khas lokal ya Pak ya? Ya. Pak, mungkin ke depan ada ide penambahan mungkin kamar atau hal lain Pak di rumah Kito Resort? Ya, kita pastinya seiring dengan nanti berjalannya waktu, di mana tingkat hunian makin baik, makin meningkat, dan orang makin ibaratnya antusias lah buat nginep kita, sudah pasti kita akan kemungkinan kita akan tambah baik villa maupun juga untuk jumlah kamar ya. Karena kita secara juga kawasan kita masih mempunyai lahan yang cukup luas ya. Jadi ekspansi ke depan, bisnis ke depan ya, yang pasti saya yakin juga akan mulai dikerjakan, akan ditingkatkan. Apa harapan Bapak untuk pelaku wisata nih Pak? Mana tahu nanti ada kolaborasi tertentu Pak yang bakal Bapak jalin. Ada harapan Pak untuk? Iya, yang pasti pada dasarnya kita kalau berbicara di hotel industri itu kan sangat berkaitan erat dengan pariwisata di daerah tersebut. Yang pasti kolaborasi baik seperti UMKM, kepariwisataan dari dinas dan sebagainya, itu pasti kita harus bersinergi
Karena itu at the end kita pada khususnya adalah baik buat tempat hunian itu secara umumnya adalah untuk kemajuan pariwisata di Kota Jambi ini sendiri. Jadi sinergi maupun kerjasama ini pasti kita akan lakukan terus. Lakukan coba ya. Mungkin terakhir Pak, harapan untuk masyarakat kita secara umum nih Pak, agar nggak ragu lagi mencari resort yang nyaman Pak. Ada harapan untuk masyarakat Ya, kita, Pak? yang pasti kalau kita menginap di hotel, mungkin kita katakan rasanya sama. Tapi saya yakinkan bahwa ketika Bapak Ibu menginap di rumah kita, rasa yang berbeda. Karena kita menghadirkan nuansa yang nuansa alam, tapi nyaman, tapi juga modern. Modern ya Pak. Baik. Ya. Artinya perpaduan antara kearifan lokal Jambi dan juga modern ada di rumah kita. Betul sekali. Ketika masyarakat ke Bali kenal pantai Bali, maka masyarakat ke Jambi kenal resort rumah kita, begitu ya Pak? Betul sekali Pak. Itu pemirsa perbincangan kita dengan Bapak Hasan selaku manajer hotel dan resort rumah kita. Semoga ini bisa memberikan penyegaran Pak ya, angin segar bagi masyarakat, bahwasanya rumah kita hadir di Jambi untuk menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat. Dan jangan lupa pemirsa, kita support pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Kita dukung terus perkembangannya seperti mana tadi yang dilakukan oleh resort rumah kita ini juga Pak. Banyak inovasi-inovasi ini untuk mendukung pariwisata di Jambi ya Pak ya. Semoga perbincangan ini memberikan Anda pencerahan dan inspirasi ke depannya. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu. Terima kasih Pak. Ya. Saya Halim Adrian Putra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JEK TV, inspirasi kita.